Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivi Alila dengan NIM 192231150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tinjauan validitas dan reliabilitas Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ dalam penilaian konsumsi pangan. Pertama, ada pendahuluan. Metode penilaian konsumsi pangan berperan penting dalam penelitian gizi karena digunakan untuk menilai kecukupan zat gizi serta menghubungkan pola makan dengan status kesehatan. Di antara berbagai instrumen, Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan variasinya, Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ banyak dipakai dalam studi epidemiologi berskala besar karena praktis, murah, dan mampu menggambarkan pola konsumsi jangka panjang. Namun, keduanya sering dipertanyakan dari sisi validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ketepatan instrumen dibanding metode referensi seperti 24-hour recall, dietary record, atau biomarker. Sedangkan reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil, misalnya melalui uji tes retest. Berbagai penelitian melaporkan bahwa FFQ dan SQFFQ umumnya memiliki validitas rendah hingga sedang dengan kecenderungan overestimasi asupan energi maupun makronutrien, tetapi reliabilitasnya relatif baik untuk pola konsumsi habitual. Oleh karena itu, kajian terhadap validitas reliabilitas FFQ serta SQ-FFQ penting dilakukan untuk memahami kekuatan dan keterbatasannya sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan instrumen sesuai tujuan penelitian gizi. Selanjutnya, metode penelitian. Review jurnal ini disusun dengan pendekatan naratif berdasarkan telaah beberapa artikel ilmiah nasional maupun internasional yang menilai validitas dan reliabilitas food frequency dan semi-quantitative food frequency questionnaire. Sumber utama terdiri dari jurnal yang secara langsung melalui uji validitas FFQ maupun SQFFQ terhadap metode rujukan seperti 24-hour dietary recall, dietary record, estimate food record, serta biomarker objektif. Selanjutnya ada pembahasan dari FFQ. Jurnal utama yang saya ambil di sini dari BMJ Nutrition, Prevention and Health 2023 menilai validitas dan reliabilitas food frequency questionnaire pada populasi dewasa dengan metode perbandingan 24-hour recall dan dietary record. Hasilnya FFQ menunjukkan korelasi sedang, yaitu R sama dengan 0,3 sampai 0,6 untuk energi dan makronutrien. Namun validitas lebih rendah pada beberapa mikronutrien. Reliabilitas uji tes kualitas cukup tinggi menandakan konsistensi instrumen. Selanjutnya, Lutimas DKK 2021 menemukan validitas rendah pada iron FFQ, yaitu R sama dengan 0,21 sampai 0,25 yang terbatas pada kelompok pangan tertentu, sedangkan scoping review oleh Simatupang DKK 2024 melaporkan FFQ valid untuk riboflavin, kalsium, zat besi, dan folat, meski lebih lemah dibandingkan biomarker. Modul penilaian konsumsi pangan UNISA 2021 menegaskan bahwa FFQ unggul dalam reliabilitas jangka panjang, namun validitasnya terbatas karena bergantung pada memori responden. Secara keseluruhan, FFQ lebih reliable daripada metode lain untuk pola konsumsi jangka panjang, tetapi validitasnya rendah bila dibandingkan metode detail atau biomarker, sehingga lebih tepat digunakan pada studi epidemiologi populasi, sementara metode recall atau food record lebih sesuai untuk penilaian asupan aktual. Selanjutnya, pembahasan SQFFQ. Penelitian di Puskesmas Kasih Makassar menunjukkan bahwa semi-quantitative food frequency questionnaire memiliki korelasi rendah hingga sedang dengan 24-hour recall, yaitu R sama dengan 0,26 sampai 0,47 dan cenderung overestimasi asupan energi serta makronutrien. Hasil ini sejalan dengan studi Harvard American Journal of Epidemiology 2021 yang menemukan korelasi sedang dengan diet record R sama dengan 0,36 sampai 0,6. Namun validitas menurut terhadap biomarker, meski reliabilitasnya cukup baik melalui uji tes retest. Selanjutnya, penelitian Hatrianti DKK 2023. Di Sleman juga melaporkan validitas rendah hingga sedang, yaitu R 0,6 sampai 0,56, dengan reliabilitas sedang sampai baik. ICC dan Cronbench alpha sama dengan 0,6 sampai 0,9. Selanjutnya, Jurnal Ilmu Gizi 2025 menemukan korelasi kuat, yaitu R lebih besar 0,7 untuk konsumsi buah dan sayur, meski tetap overestimasi. Sementara itu, scoping review oleh Simatupang DKK 2024 menegaskan SQFFQ cukup valid untuk beberapa mikronutrien dan reliable untuk berbagai vitamin dan mineral, meski validitas lebih rendah dibandingkan biomarker. Sedang keseluruhan, SQFFQ dinilai reliable dan bermanfaat untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang, tetapi validitasnya bervariasi dan perlu dilengkapi dengan metode lain bila tujuan penelitian menuntut presisi tinggi.
Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil telaah literatur, Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ terbukti memiliki keunggulan dalam reliabilitas, terutama melalui uji tes retest yang menunjukkan konsistensi hasil pada penggunaan jangka panjang. Hal ini menjadikan keduanya instrumen yang sesuai untuk menggambarkan pola konsumsi habitual pada populasi. Namun dari sisi validitas, baik FFQ maupun SKFFQ hanya menunjukkan korelasi rendah hingga sedang bila dibandingkan dengan metode referensi seperti 24-hour dietary record maupun biomarker. Kecenderungan overestimasi asupan energi dan makronutrien juga menjadi temuan yang konsisten dalam berbagai penelitian. FFQ cenderung lebih umum digunakan untuk menilai pola konsumsi populasi besar, sedangkan SKFFQ memberikan estimasi yang lebih detail karena memperhitungkan ukuran porsi, meski keduanya memiliki keterbatasan dalam mengukur asupan aktual secara presisi. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.